Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah masih memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bersama-sama duduk di majelis dalam rangka menunaikan kewajiban seorang muslim tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling mewasiatkan dalam urusan kebenaran dan dalam rangka untuk saling mewasiatkan bagaimana kita senantiasa terus bisa bersabar dalam meniti as-sirat al-mustaqim. Karena sesungguhnya perjalanan kita ini atau kehidupan kita ini hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, kullun nasi yakhtu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu atau setiap manusia ini sesungguhnya sedang menempuh perjalanan. Di antara para penempuh jalan ini, orang-orang yang berjalan ini, ada yang sukses sampai tujuan, dia menggapai kebahagiaan, mendapatkan berbagai macam janji yang menyenangkan. Tapi ada para penempuh jalan ini yang gagal, dan akibatnya dia mengalami kesengsaraan. Begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal pokok penempuh jalan ini adalah hati dan cita-citanya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menegaskan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah bahwa seorang hamba ini dalam meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan hatinya dan kuatnya himmah cita-cita, bukan dengan badannya. Artinya untuk menjadi penempuh sukses perjalanan meniti jalan ini sampai tujuan, modalnya adalah hati kita dan kuatnya cita-cita kita, tingginya cita-cita kita, bukan dengan modal badannya. Disinilah ikhwati billah, seorang muslim bagaimana dia betul-betul sangat perhatian dengan kondisi hatinya. Karena ini merupakan faktor yang menentukan dia untuk bisa sukses dalam menempuh perjalanan ini.
Jalan yang dimaksudkan adalah as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan Allah yang lurus. Tujuan yang akan digapai, tujuan yang dimaksudkan adalah Allah dan segala kenikmatan yang Allah janjikan. Dan modal utamanya adalah sehatnya hati seseorang dan kuatnya cita-cita penempuh jalan ini. Kenapa banyak orang-orang yang gagal? Karena jalan ini tidak mulus dan tidak begitu saja orang bisa lewat dengan gampang. Jalan ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini jalan yang naik dan terjal. Jalan yang nampak panjang, jalan yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Dan jalan ini lebih-lebih banyak pembegalnya, banyak perampoknya, dan banyak yang bisa memalingkan hati manusia untuk dia gagal fokus. Jalan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Al-An'am, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalannya, dan jalan ini disifati Allah jalan yang mustaqiman. Dan jalan ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan yang sungguhnya itu sangat terang benderang. Taraktukum alal bayda lailuha kan hariha la yasighu anha illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih yang bersih, terang benderang. Bahkan digambarkan Nabi lailuha kana hariha, malamnya itu bagaikan siangnya. La yasiqu anha illa halik, tidaklah orang berpaling dari jalan ini kecuali dia pasti akan binasa. Sehingga jalan ini asalnya jalan yang lurus, jalan yang jelas arahnya, sangat gamblang rambu-rambunya, terang benderang. Orang yang mereka memiliki tekad yang kuat, hati yang bersih, semangat yang kuat, dengan panduan yang telah disampaikan, itu sungguhnya simpel, gampang, dan ringan. Yang menjadikan berat itu adalah banyaknya penarik-penarik yang membuat orang kemudian gagal fokus. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan gambar ini, ada beberapa bentuk penggambaran yang Nabi sebutkan. Yang pertama hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kami sebuah garis lurus, menggariskan sebuah garis lurus, satu garis sanad. Kemudian
Rasul mengatakan hada sabilullah, ini adalah jalan Allah Ta'ala. Satu dan satu-satunya, itulah jalan Allah SWT. Gak ada jalan lain kecuali jalan yang satu ini. Kemudian Nabi menggambar, membuat garis-garis sebelah kanannya dengan garis-garis yang banyak, dan sebelah kirinya garis-garis yang banyak. Lalu Nabi mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan yang banyak. Laisa min hasabilun illa wa alaihi syaitan, oh kama qala. Tidak ada satupun jalan-jalan ini tadi kecuali syaitan itu ada di atasnya, nongkrong di situ. Yang tugas syaitan apa? Ingin menarik dan menyeru para pejalan yang ada di Shiratal Mustaqim ini untuk belok, untuk masuk ke jalan-jalan syaitan tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid bahwa as-subul, yaitu jalan-jalan syaitan ini tadi, jalan yang ragam, yang sangat banyak ragamnya dan macam-macam ini tadi, adalah al-bidah wasyubhat, jalan-jalan bid'ah dan jalan-jalan syubhat. Al-bidah wasyubhat, ini gambaran pertama. Gambaran kedua, ikhwan, Nabi pernah membuat tamsil tentang Shiratal Mustaqim, sebuah jalan yang lurus. Jalan ini, bayangkan saja ini adalah jalan, terus kanan kirinya ada tembok pembatas. Kemudian di tembok-tembok ini ada pintu-pintu itu, ada pintu-pintu banyak, pintu berlubang, pintu yang hanya tertutup oleh korden. Kemudian di pangkal jalan ini ada penyeru, ayuhan nas udkhulu jami'an, wahai manusia, masuklah kalian semuanya ke jalan ini. Kemudian di atas jalan ada penyeru, setiap ada orang mau buka korden, maka datang suara la taftah, in taftahu talidhu, jangan kamu buka. Kalau kamu buka, nanti pasti kamu akan masuk. Lalu Nabi terangkan, as-sirat huwal Islam, jalan ini adalah Islam, jalan yang kita diperintahkan untuk masuk semuanya ke jalan ini dan berjalan di atas jalan ini. Penyeru yang ada di pangkal jalan tadi adalah kitabullah, yang menyeru seluruh manusia untuk masuk ke jalan ini dan terus lurus berjalan di atas jalan tersebut. Kanan kiri tadi adalah hududullah, batasan-batasan Allah Ta'ala, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ada batasnya agama ini, dibatasi. Kemudian pintu-pintu ini celah-celah untuk orang belok masuk ke lorong-lorong maksiat. Dan korden yang menjulur itu gambaran sangat mudahnya orang kemudian membuka pintu-pintu maksiat. Lain dengan pintu yang berdaun, dikembok, dikunci, dirantai, susah bukanya. Ini enggak, hanya korden, seret, itu sudah bisa lihat. Kemudian suara
yang mengingatkan ketika orang mau buka korden, jangan kamu buka. Kalau kamu buka pasti kamu akan masuk. Adalah wa'idullah fi qalbil muslim. Itu adalah peringatan yang Allah letakkan di hati setiap muslim. Sibaratnya sinyal atau sirine yang kalau dia akan melakukan yang haram, suara hatinya akan mengatakan, jangan, itu haram, itu enggak boleh, itu dilarang. Akan ada sinyal itu. Ada yang nekat, ada yang kemudian dia nggak jadi. Penggambaran ini ikhwan, yang pertama, kita semuanya ini tadi di awal kita sampaikan hadis Nabi, kita semua ini adalah orang-orang yang sedang berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan yang ujungnya itu adalah Allah dan jannah yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan untuk mendapatkan atau untuk sampai ke tempat tujuan, itu membutuhkan kekuatan tekad, ilmu dan kekuatan tekad. Yang paling sukses menempuh jalan ini orang yang paling mengerti karakter jalan ini dan tekadnya kuat. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, madarul insan, kamalul insan, kesempurnaan manusia itu berporos pada dua hal. Kesempurnaan manusia itu berporos pada dua hal. Apa itu dua hal? Ma'rifatul haq anil batil, mengenalnya dia tentang al-haq, tentang hakikat kebenaran sehingga bisa membedakan dengan kebatilan. Ini adalah orang yang betul-betul mengenal persis jalan yang akan dia tempuh, jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan jalan yang akan dia tempuh. Ini adalah berkaitan dengan kekuatan ilmu, sehingga mengerti persis jalan yang akan dia tempuh ini. Yang kedua, itharul haq alal batil, yaitu selalu bisa mengutamakan yang benar, yang hak, dan mengalahkan yang batil. Akan banyak suara-suara kebatilan yang datang pada dia, yang membuat hati orang bisa bergejolak, tapi hati dia selalu memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Ini namanya kekuatan amal. Kekuatan amal, sehingga amalnya itu menunjukkan dia selalu memihak yang hak, memenangkan yang hak, dan bisa menyingkir dari kebatilan. Ikhwan, penempuh jalan ini membutuhkan ketangguhan, harus tangguh, membutuhkan orang-orang yang bermental sang juara, mental pelomba. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan ini, sabiqu bil khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Artinya dalam menempuh perjalanan ini kita seperti para pelomba, yang kita hendaknya memiliki mentalnya para pelomba, yang orientasinya bagaimana menjadi juara, sang juara. Ini mental yang harus mewarnai orang-orang yang mereka menempuh jalan ini.
Kemudian mental orang yang mereka ini segera menyambut seruan, bersegera, tidak berlambat-lambat, bersegera nggak berlambat-lambat. Maka ayat-ayatnya pun sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Orangnya orang yang cekatan, orang yang segera menyambut seruan, bukan orang-orang yang pemalas, bukan orang-orang yang mereka lelet dan lambat. Sehingga digambarkan Allah pula, kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat bersegera dalam berbuat kebaikan. Dan juga perintah Allah, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam rangka meraih sukses kampung akhirat, sampai tujuan dia kepada Allah, sehingga bisa menikmati kenikmatan yang Allah janjikan, hendaklah kalian berlomba. Sehingga sekali lagi, orang-orang yang akan sukses menempuh jalan ini adalah orang-orang yang mereka memiliki modal yang cukup, dan modalnya itu adalah hati yang bersih, hati yang sehat, dan tekad yang mantap, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dia faham karakter jalan ini dan dia memiliki tekad amal yang kuat. Ini ada orang yang akan menggapai kesuksesan, dan dia istiqomah terus begitu. Dia tidak terfitnah untuk melongok ke kanan dan ke kiri. Dan mereka inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami Allah, ini tekad. Hatinya memiliki tekad menjadi orang yang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, beriman kepada Allah, menempuh jalan-jalan keimanan. Tsumastaqamu, lalu dia jalan istiqomah terus. Dia tidak terfitnah kanan kiri, enggak, tapi dia terus ibaratnya bermata kuda. Yang penting lihat ke depan, fokus ke depan, dan mengumpulkan tekad. Terus dia berjalan. Jalan ini yang jelas jalan yang terjal dan panjang. Jalan yang secara modal hawa nafsu enggak banyak diminati. Huffatil jannah bil makarih. Surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tekad yang kuat akan berguguran. Kemudian jalan ini ada batas-batas yang harus diperhatikan, dan penuh dengan rambu-rambu. Penuh dengan rambu-rambu. Selama dia memperhatikan batasnya, ngikuti rambu-rambunya, itu dia akan nyampe tujuan. Dan pasti akan nyampe tujuan. Kemudian jalan ini jalan ini banyak pembegalnya, yang membuat dia akan bisa gagal fokus dan gagal nyampe tujuan. Apa pembegal-pembegalnya itu, penghalang-penghalangnya itu? Hadis yang pertama tadi, asyubuhat wal bidah.
banyaknya para penyesat, yang bertebaran di sepanjang jalan, yang mereka ini selalu mengajak, menyeru orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan ini. Mereka ini terus diserukan, mendapatkan tarikan suara, promosi untuk belok jalan. Itulah para penyesat, yang kalau Nabi katakan ada yang namanya al-a'immatud dalal, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, atau pula dengan istilah du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Dai menyeru, dia ngajak-ngajak, menyeru, tapi seruannya itu akan berlanjut ke jahanam. Yang Nabi katakan tadi, mereka adalah syaitan. Dan syaitan itu ada dua, syaitan minal insi dan syaitan minal jini. Yang jelas mereka bertugas untuk menarik orang supaya masuk ke jalan-jalan setan. Ini pembegal pertama, dan ini akan mengerahkan segala cara untuk bisa merayu dan membelokkan orang dari jalan yang lurus ini. Kemudian faktor pembegal yang kedua yang bisa membuat orang gagal fokus dan kemudian dia nggak sampai tujuan, hal yang membuat dia maftun, yaitu pintu-pintu muharramat yang sangat gampang diakses, yang begitu dia melongok dia akan bisa kemudian maftun, masuk ke dalam berbagai macam fitnah-fitnah itu. Itulah diantara ini berbagai macam aneka muharramat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh kemaksiatan ini rata-rata menarik nafsu manusia, sehingga nafsu itu punya kecenderungan kuat untuk melongok, apalagi dengan promosi syaitan. Yang nafsu manusia itu digambarkan, dikatakan Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini benar-benar cenderung memerintahkan kepada keburukan. Ikhwan fillah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, apabila bergabung satu, nafsu maksiat, yang kedua bisikan syaitan, yang ketiga lemahnya iman, jadi godaan maksiat, iklan-iklan maksiat, kemudian bisikan syaitan, kemudian lemahnya iman, pas menyatu di dalam diri seorang, oh dia akan gampang keseret dan kemudian tenggelam. Diseret setan, seret keluar dari Shiratal Mustaqim sangat gampang banget. Kapan itu? Tadi yang pertama, bila menyatu antara hiasan maksiat atau godaan maksiat diiklankan terus, dipromosikan terus, ditunjukkan terus, iklannya itu aktif. Terus ditambah dengan bisikan setan. Setan membisikkan ke hati manusia dengan segala macam bentuk bisikan, intinya supaya ibaratnya manas-manasi, ngobong-ngobongi, supaya nafsunya semakin terbakar.
Dan pas posisi saat itu imannya drop, imannya lemah. Ini saat yang paling gampang kemudian dia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Inilah yang membuat orang sering kemudian gagal menempuh jalan ini. Ya khotibillah, seorang ulama mengumpulkan yang akan membuat gagalnya kita menempuh jalan ini tadi. Kalau dirinci lagi, yang pertama, kebodohan kita terhadap agama Allah Ta'ala ini. Nggak paham jalan, sehingga tidak tergambar jelas tentang jalan ini oleh dia. Dia tidak mengenal betul tentang hakikat jalan ini. Dan kebodohan itu di mana-mana adalah musibah. Kebodohan itu di mana-mana musibah. Dan kebodohan ini akar penyebab segala malapetaka. Semua kerusakan itu awal mulanya, sebab pokoknya adalah bodoh. Kata Ibnu Qayyim, fa'lam fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya fa huwa natijah. Ketahuilah, kebodohan itu sumber segala kerusakan. Sumber segala kerusakan. Tidak ada sebuah kerusakan yang muncul kecuali sumbernya adalah bodoh. Maka kalau kita pernah mendapatkan ayat Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahis, perbuatan kekejian, perbuatan keji, zina dan semisalnya, baik dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang kedua, perbuatan curang, kezaliman, dosa, pendoliman kepada orang lain, sikap-sikap curang. Yang ketiga, syirik. Yang keempat, berbicara tentang agama Allah dan tentang Allah tanpa ilmu. Semakin ke yang nomor 4 ini, dosanya semakin besar, karena keadaannya semakin jelek dan membahayakan. Sehingga yang paling berbahaya dan dosanya paling besar apa? Berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, alias dengan kebodohan. Kok bisa? Kan yang nomor 3 kan syirik. Iya, karena berbicara tentang Allah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu ini, itu induknya semua bentuk kesesatan yang ada. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan segala macam bentuk penyimpangan itu semua dampak dari berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Maka kebodohan ini malapetaka, sumber malapetaka urusan dunia dan akhirat. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, akibat kebodohan itu pun orang-orang yang mereka sudah berada di atas jalan yang lurus itu bisa hampir nyemplung jurang karena kebodohannya. Contoh, kaumnya Nabiullah Musa, Bani Israel, itu ngikuti Musa, bahkan baru saja ditunjukkan dengan mata kepalanya bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun
bisa-bisanya begitu melewati kampung musyrikin minta kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa mbok kita dibuatkan sesembahan kayak mereka punya sesembahan. Sampai Musa terheran-heran dan mengatakan, ini qala innakum qaumun tajhalu, kalian ini memang kaum yang bodoh. Sehingga kebodohannya hampir-hampir membuat mereka nyemplung jurang, yaitu minta dibuatkan amal kesyirikan, dibuatkan sesembahan kayak orang musyrik punya sesembahan. Ini karena kebodohannya. Padahal diajarkan la ilaha illallah, ini tauhid. Kok bisa-bisanya minta buatkan kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan? Ini karena bodohnya. Dan berapa banyak orang terhalang dari Islam yang benar karena kebodohannya. Karena bodoh tentang hakikat Islam, apalagi di zaman banyak orang yang membodohi. Sudah bodoh, dibodoh-bodohi tentang Islam, tambah lagi bodohnya kuadrat tentang Islam, sehingga orang Islam sendiri sampai malah mengingkari Islamnya karena bodoh. Karena bodoh. Lihat bagaimana orang yang mereka mengaku muslim tapi mengingkari tauhid, mengingkari sunnah yang jelas-jelas ajaran Quran, ajaran sunnah Nabi, tapi karena kebodohannya dan terprovokasi oleh setan-setan penyesat, itu menentang keras tauhid dan sunnah, siap menumpahkan darah, siap ngasah pedang untuk membela syirik dan memerangi tauhid, untuk membela bid'ah dan untuk menumpas sunnah dan para pembawanya. Kenapa sih? Bodoh. Ini yang pertama. Ini yang membuat orang kemudian gagal fokus dan gagal menempuh jalan sampai akhir. Sehingga dengan kebodohannya itu tertipu oleh para penyesat. Orang kalau bodoh ya gampang dibelokkan. Orang antum menempuh jalan dan nggak paham jalan, kemudian apalagi kelihatan linglung, kelihatan bingung-bingung gitu, terus tanya yang menunjukkan orang sesat, penyesat, jalan mau ke Solo Tengkun Tinggi, meriko ditunjukkan ke arah barat, ke Purwokerto, sehingga rumangsane dia itu arah ke Solo, nyampeknya Purwokerto. Itu ketika orang tidak tahu jalan kemudian ketemu penyesat. Beda dengan orang yang mereka faham, tidak bisa ditipu oleh orang yang akan menipu dia. Orang tahu kok jalannya itu, dia akan mantep. Yang pertama. Yang kedua, ikhwan, yang membuat kita ini gagal menempuh jalan ini, apa itu? Ghaflah, kelalaian. Kelalaian itu dia sudah tahu itu ajaran agama, sudah tahu itu kewajiban, tapi lalai, lengah. Dalam bahasa kita lengah karena nggak perhatian, sehingga akhirnya dia pun tenggelam dalam kelalaian. Udah tahu sih sholat jamaah itu laki-laki mesti menyambut ke masjid, datang ke masjid, dengar adzan lengah, adzan sengkoi, pisan-pisan raja jamaah, itu ada kelengahan, sehingga diseret-seret terus sama setan kesempatan kelengahan ini untuk semakin dia lalai, sampai orang benar-benar tenggelam dalam kelalaian, tidak mempedulikan sama sekali tentang ajaran agamanya. Yang Allah katakan,
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka punya otak, punya akal tapi enggak dipakai. Mereka punya mata, enggak dipakai lihat yang benar. Mereka punya telinga, enggak dipakai dengar yang benar. Mereka ini kayak binatang, bahkan lebih sesat. Mereka ini orang-orang yang lalai. Manusia itu kalau udah lalai sampai lupa jati dirinya, lalai itu sampai lalai dengan dirinya sendiri, melalaikan Allah, melalaikan kampung akhirat, melalaikan tujuan hidupnya, sampai dia lupa dirinya sendiri siapa. Itu hidupnya akan seperti pola binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Manusia kalau sudah buas, buasnya itu ngungkuli binatang yang paling buas. Manusia kalau sudah menjadi pelampias syahwat, akan ngungkuli binatang dalam melampiaskan syahwat. Manusia kalau sudah rakus, ngungkuli binatang yang paling rakus. Binatang itu kalau udah tahu bahaya, nggak mau nyemplung ke situ, nggak mau. Manusia nggak tahu bahaya nyemplung, karena lalai, lupa diri. Kelalaian inilah yang kemudian membuat dia itu, yaitu terputus jalan, belok, dan tidak sampai tujuan. Lalai. Yang ketiga, yaitu tenggelam di dalam maksiat, irtikabul ma'asi. Dan disifatkan Nabi tadi, maksiat ini benar-benar sangat gampang diakses, apalagi di zaman kita sekarang ini, yang antum menggenggam benda kecil yang bisa untuk melihat semua jendela maksiat. Tinggal klik, mau minta apa, searching, tulis apa, keluar semuanya. Jendela maksiat sangat mudah diakses. Dan sifat kemaksiatan itu kalau sudah dicicipi membuat orang kecanduan. Kecanduan maksiat. Maksiat itu sifatnya kayak garpu tala. Begitu dia bermaksiat, bergetar. Mau berhenti, maka muncul getaran bermaksiat lagi. Sampai ikhwan, orang yang bermaksiat ini terkadang sudah capek bermaksiat, udah capek, sampai nggak merasakan lagi nikmatnya maksiat. Tapi dia ini tersiksa dengan perbuatan maksiat, obatnya itu maksiat lagi. Padahal sudah tahu capek dan dia itu tidak lagi nikmat dengan maksiat itu. Tapi dia kalau nggak maksiat tersiksa. Tersiksa. Akhirnya terus tenggelam, terjerumus, keseret dalam perbuatan maksiat. Dan ini yang membuat orang rawan su'ul khotimah. Makanya Ibnu Qayyim ketika menggambarkan para pejalan ini, beliau mengatakan diantaranya, akhban nas man dhalla fi akhiri safari wa qad qarabal manzil. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang mereka tersesat di akhir perjalanannya, di akhir safarnya, di akhir perjalanannya, sedangkan tempat tujuan sudah dekat. Kalau Nabi menggambarkan, inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira' fayusbiku alil kitab
fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang dia sepanjang waktunya itu beramal dengan amalnya ahlul jannah, lalu sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sak jengkal, ibaratnya sak nyuk gitu masuk jannah. Kitab catatan takdir telah mendahulunya. Kemudian ternyata dia menutup akhir kehidupannya dengan amalan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan dengan penutupannya. Kalau penutupannya itu penutupan amal ahlul jannah, dia masuk jannah. Penutupan amal ahlul nar, dia masuk neraka. Dari awal itu bagus, tinggal saknyuk ke surga, murtad atau melakukan amal-amal ahli nar, jadilah dia ahli nar. Sebaliknya, dari awal itu jelek, tinggal saknyuk ke jahanam, dia bertobat, bersyahadat, atau dia bertobat, jadilah dia ahli jannah. Pertanyaannya ikhwan, apa memangnya Allah zalim? Dan apa ada orang yang mereka ini amalnya ahlul jannah dari awal, tahu-tahu tinggal saknyuk ke surga kok menjadi beramal ahlun nar? Diterangkan dalam hadis yang lainnya, yabdu fima yabdu linnas, fima yabdu linnas. Amalan ahlul jannah tadi itu dalam pandangan manusia, dan kita ini hanya bisa melihat dohirnya, sehingga di sana ada terselip, yaitu ada amal-amal yang tidak dilihat oleh mata manusia, yang karena letaknya memang di batin, di hati. Maka disinilah para ulama mengingatkan pada kita, yang sangat penting bagi setiap muslim adalah memperhatikan hatinya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, tidak ada ceritanya orang yang mereka itu soleh zahirnya dan batinnya, kemudian tahu-tahu di akhir hayatnya su'ul khotimah. Enggak ada ceritanya, enggak ada. Enggak ada. Dan ini merupakan bagian daripada keadilan Allah, yang Allah tidak akan zalim. Kalau sampai ada orang yang kelihatan zahirnya itu amalan ahlul jannah, kemudian di akhirnya beramal dengan ahlul nar, pasti batinnya ada yang tidak beres. Pasti. Apakah dia tidak ikhlas dalam beramal? Apakah dia punya tujuan-tujuan lain dalam beramal, yang Allah kemudian nampakkan di akhir hayatnya? Karena kata para ulama, sesungguhnya al-awakhir mirasus sawabiq, kejadian yang akhir itu adalah warisan daripada hal yang telah berlalu, hal yang dulu telah dia lakukan. Kenapa dia kok sampai akhirnya itu buruk? Pasti ini warisan yang sebelum-sebelumnya. Maka pentingnya memperhatikan kondisi hati yang tidak kelihatan oleh manusia. Soleh itu menuntut soleh zahir dan soleh batin. Tidak hanya cukup dengan kelihatan soleh zahir. Dan ada orang yang kelihatan soleh zahir, tapi batinnya rusak. Orang munafik itu kalau mau dibilang kasaran gitu, soleh zahir, ikut sholat, ikut puasa, ikut zakat, ikut haji, ikut jihad, bahkan kumpulnya bersama dengan para sahabat, tapi batinnya rusak. Batinnya rusak, bahkan gak ada iman sama sekali. Dan Nabi juga menceritakan ada orang yang nasibnya sangat tragis, mengerikan. Bermaksiatnya itu saat-saat orang tidak lihat.
Yang berdampak palanya itu, yang berdampak menjadikan amalan pala yang bagikan gunung-gunung itu semuanya ludes. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tiamata bayda. Saya benar-benar tahu ada suatu kaum di kalangan umatku yang kelak di hari kiamat akan datang dengan pala sebesar gunung Tiamah yang putih, sehingga pala besar. Tetapi nasibnya tragis, pala sebesar gunung Tiamah itu ludes, habaan mansura. Allah jadikan kayak debu yang berterbangan, ludes, maut. Para sahabat katakan, ya Rasulullah, sibhum lana, jalihim lana, Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkan siapa mereka, jelaskan kepada kami siapa mereka, agar kami tidak terjerumus dalam perbuatan mereka sedangkan kami tidak tahu. Kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka ini adalah kawan-kawan kalian dan dari kulit-kulit kalian, teman-teman kalian muslimin. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga melakukan sholat malam. Tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Tapi mereka ini suatu kaum yang apabila sudah menyendiri di balik mata manusia, mereka ini tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sangat memungkinkan di mata manusia kelihatan soleh dan baik, tapi kalau sudah ngamar sendiri, asyik dengan HP, laptop, dengan fasilitas internetnya yang lancar, dia bisa bermaksiat model apapun. Yang keempat, yang akan membuat kita gagal fokus dan gagal menempuh perjalanan ini, ikhwan, mengikuti nafsu. Yang Allah katakan, inna nafsala ammaratun bisu', nafsu itu cenderung memerintahkan kepada keburukan. Keburukan yang paling ringan sampai keburukan yang paling berat. Ibaratnya keburukan bermalas-malasan untuk datang ke masjid sampai meninggalkan sholat. Setan akan menyeret kita kepada keburukan, baik yang paling, atau nafsu kita ini cenderungnya melakukan yang buruk ini sampai pada tingkat bentuk kemaksiatan. Nafsu memerintahkan kepada hal yang buruk. Maka kita ini tidak akan dikatakan mukmin yang sejati sampai nafsu kita ini takluk tunduk kepada syariat risalah yang dibawa Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seseorang di antara kalian dikatakan mukmin sampai hawa nafsunya betul-betul mengikuti risalah yang aku bawa. Itulah an-nafsul marhumah, nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ikut tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa di antara yang akan menyebabkan perjalanan kita ini gagal, ikhwan, yaitu fitnah syaitan. Fitnah syaitan yang Allah telah jelaskan kepada kita, setan ini musuh loh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Setan ini musuh bagi kalian, perlakukan sebagai musuh.
Dan setan ini telah bersumpah serapah di hadapan Allah, memang ingin menyesatkan anak Adam. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, benar-benar semua anak Adam itu akan aku halangi dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu benar-benar akan kami datangi dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Dan nanti kesimpulannya, ya Allah, akan engkau dapatkan sedikit sekali, atau akan kau dapatkan kebanyakan mereka itu orang-orang yang tidak mau bersyukur, alias kebanyakan kufur. Kufur yang mengeluarkan dari Islam atau kufur dalam bentuk kufur nikmat, semua bentuk kekufuran. Setan programnya itu. Dan langkah-langkahnya itu sangat jitu, sangat strategis, membuat berbagai macam langkah. Dari target yang paling ringan sampai target yang paling besar, itu semuanya ditargetkan oleh setan. Terbesar kafir atau syirik, yang terkecil pokoknya mengurangi kebaikan sebesar apapun kadarnya. Ibaratnya berapapun persenan orang itu berkurang kebaikannya, pokoknya setan berusaha untuk mengurangi kebaikannya sampai menjadi kafir atau musyrik. Targetnya itu, kalau enggak ya terkurangi kebaikannya itu. Tidak akan lolos dari setan ini ikhwan, kecuali seperti yang diungkapkan oleh iblis pula, illa ibadakal mukhlasin, tidak akan selamat dari penyesatanku kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini orang-orang yang mereka beragama itu tulus, memurnikan agamanya, memang punya niat ingin mengikuti agama Allah, bermodalkan hati yang bersih. Ini yang akan bimbing di jalan Allah Ta'ala dan selamat dari segala bentuk penyesatan syaitan. Yang ke-6, ini fitnatud dunia, fitnah dunia. Dan dunia itu ya macam-macam. Yang Allah katakan dalam ayat, zuyyina linasi hubbud dunya zuyyina linasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khail wal musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya. Apa sih bunga rampai kehidupan dunia itu? Allah katakan bunga rampai kehidupan dunia itu adalah minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Harta yang banyak itu apa? Di antaranya minad dhahabi wal fiddah, emas, perak, wal khail, kuda pilihan, tunggangan pilihan, wal musayyini, wal khailil musawwamatain, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, sawah ladang. Sawah ladang, binatang ternak, kuda pilihan, emas, perak, wanita, anak-anak. Dzalika mataul hayati dunya, ini adalah bunga rampai kehidupan dunia. Dan manusia disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kecenderungan yang sangat kuat dengan dunia. Menyatu di dalam perasaan manusia, apa itu? Zuyina, dihiasi. Artinya setiap manusia itu memandang dunia itu pasti nampak elok, indah, seger. Kalau istilah Nabi, inna dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Manis itu kalau orang nyesep barang manis terus dilepeh apa disesep sampai entek. Yang mana? Antum kalau nyesep sesuatu yang manis itu sampai habis atau terus dilepeh? Ya biasanya sampai habis. Wong enak, manis. Dan hijau, seger. Sehingga dalam pandangan mata, dalam perasaan itu enak, nyaman, manis,
Kemudian dalam pandangan manusia mata itu seger, nyaman, nyenengkan. Perasaan manusia itu terkumpul padanya tentang dunia satu, zuyyina, dihiasi sehingga nampak indah. Hubbu, ada rasa cinta. Yang cinta ini akan menjadi energi besar untuk mengejar sesuatu. Nanti kalau antum itu minta maaf yang belum kawin-kawin ini dapat perempuan wanita akhwat yang dicintai banget, tapi untuk mendapatkannya itu harus ngelompati pitung gunung. Itu dilakoni loh, dilakoni. Walaupun tidak ngelompati pitung gunung, itu kalau ada cinta. Tapi kalau nggak ada cinta, mbok ya dinyol-nyolkan di depan mata itu, nggak mau, energinya nggak ada. Kemudian syahwat, ada nuansa syahwat. Ini nuansa janji-janji kenikmatan. Sehingga menyatunya tiga hal ini dan di manusia betul-betul akhirnya dengan dunia itu manusia apa? Hubban jaman, sangat betul-betul mencintai tentang urusan dunia. Maka rata-rata manusia itu kalau sudah urusan dunia itu mereka memiliki semangat yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Gaji kerja di luar negeri 1 bulan umpamanya 100 juta, yang kalau di sini umpamanya hanya 3 juta, itu akan dilakoni datang ke luar negeri walaupun perkontraknya itu bisa bertahun-tahun, walaupun dengan itu harus meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tinggal demi gaji yang gedenya segitu tadi. Rela ditinggalkan yang lainnya itu karena ada semangat yang tinggi untuk mendapatkan ini dunia. Dan begitulah sifat manusia tentang dunia. Maka dunia ini merupakan fitnah yang sangat besar, kata Allah. Fattaqud dunya, kata Nabi. Betul-betul bertakwalah kamu kepada Allah tentang urusan dunia. Fitnahnya sangat dahsyat. Ya dunia itu urusan wanita, urusan harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran dan segala macam. Maka digambarkan Rasul SAW, orang yang mereka ini maftun dengan dunia, terfitnah dengan dunia, bahayanya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan kedatangan serigala lapar yang jumlahnya 2 mendatangi seekor domba. Serigala itu binatang buas yang kalau dia membunuh mangsanya itu nggak mau tahu, akan dia bunuh hidup-hidup. Apalagi serigala ini posisinya lapar. Bagi seekor domba yang kedatangan 2 serigala lapar ini tentu sudah enggak ada bayangan lagi dia bakal selamat. Sangat berbahaya. Tapi kata Nabi, orang yang rakus dengan dunia itu lebih berbahaya terhadap agamanya dibandingkan dengan bahaya 2 serigala lapar yang mendatangi seekor domba. Mati bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i wa syarafil dini. 2 serigala lapar yang mendatangi yang dilepas ke seekor kambing ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang rakus dengan harta, ambisius dengan harta, dan gila hormat, daya rusaknya terhadap agama. Sehingga orang yang mereka gila dunia, harta, kedudukan, jabatan, ini sangat membahayakan agama dia. Sampai orang seperti ini agama dijual pun gak ada masalah. Fitnah dunia sangat dahsyat.
Ya termasuk fitnah-fitnah dunia, ya termasuk fitnah perempuan. Maka Nabi menggandengkan fattaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia dan fitnah perempuan. Laki-laki itu diantaranya titik lemahnya itu ketika menghadapi perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adharu ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita. Tampangnya itu kayak atlis angkat besi, metentang. Bringosnya kayak Gatot Kaca, nyekrak, kandel. Tapi kalau sudah menghadapi perempuan itu jadi kayak kerupuk kesiram air, langsung lunglai, lemes total. Padahal kalau wanitanya disaduk sama dia bisa berkeping-keping jadinya itu. Tapi ini laki-laki yang keker kelihatannya kayak gini langsung lemes. Karena memang ada titik lemahnya laki-laki itu. Di antaranya berkaitan dengan ini masalah wanita. Wanita memang lemah, tapi dia punya aji-aji pengampuan, aji-aji kesekten. Ini fitnah dunia yang bisa membuat manusia gagal jalan atau gagal fokus berkaitan dengan perjalanan dia menempuh ini jalan Allah Ta'ala. Yang terakhir yaitu teman-teman yang buruk, kawan-kawan yang buruk, yang dikatakan dalam pepatah as-sahib sahib, kawan itu menuntun. Kalau nggak nuntun ke surga, nuntun ke neraka. Dan Allah ceritakan dampak buruk kawan ini akan bisa membuat dia menyesal kelak di akhirat, tapi penyesalan yang sudah tidak ada lagi gunanya. Ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Aduh, kenapa dulu kok saya tidak mengikuti jalannya Rasul? Ya wailata laitani takhatu, ya wailata laitani. Aduh, celakanya diriku. Kenapa aku menjadikan si fulan menjadi teman dekatku? Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Dia telah menyesatkan aku pada tunjuk telah datang kepadaku, peringatan telah datang kepadaku, gara-gara teman. Kenapa aku dulu menjadikan si fulan menjadi teman akrabku? Sehingga teman ini sangat penting untuk mengawal perjalanan kita, sehingga lancarnya kita dan suksesnya kita berjalan menempuh Shiratal Mustaqim ini sangat ditentukan dengan kondisi hati kita dan tekad kemauan kita, ditambah dengan kawan-kawan yang mengiringi kita. Maka hati-hati, jangan ini ceroboh di dalam memilih kawan dalam kehidupan kita. Orang yang berkawan itu berkarakter mencuri karakter perkawanan. Persahabatan perkawanan itu hanya ada mempengaruhi atau dipengaruhi. Sehingga kalau dia bermajelis dengan orang-orang soleh, kata Nabi, akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti yang ditamsilkan dengan bergaul dengan penjual minyak wangi. Imma ayahtiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida rihan thayyiban. Boleh jadi dia akan memberi minyak wangi, atau Anda akan beli darinya, atau Anda paling enggak mendapatkan bau wangi. Ini kalau bergaul dengan teman-teman yang soleh, yang akan bisa menjadi faktor penyelamat dia. Tapi kalau teman-temannya buruk, kayak bergaul dengan pandai besi, imma antahrika thawbak, bajumu bisa kebakar, bisa kobong, atau paling enggak wa imma antajidarihan khabithah, atau Anda akan dapatkan bau yang tengik, bau yang enggak enak, bau yang ini jelek. Ini ikhwan, sekali lagi, maka
kita ingat bahwa kita ini hakikatnya adalah orang yang sedang berjalan menempuh perjalanan menuju sebuah tujuan, dan tujuan itu adalah Allah dan kenikmatan yang Allah janjikan. Tetapi perjalanan ini perjalanan yang terjal, naik dan terjal, dan penuh dengan penghalang-penghalang. Banyak yang akan membuat kita terputus jalan. Pemimpin yang menyesatkan, yang menebarkan berbagai macam kesalahan, membuat tipuan-tipuan, kemudian syahwat, hawa nafsu kita, kemudian ini berbagai macam keburukan, fitnah-fitnah yang akan membuat kita terputus jalan. Maka waspadailah, tegaskan tentang perjalanan Anda, dan waspadailah segala hal yang akan memutuskan, yaitu perjalanan Anda, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan secara singkat, mudah-mudahan manfaat, dan kita cukup sekian. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.